Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ansor yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita semua pengikutnya yang setia dan istiqomah di jalannya ila yaumil qiyamah. Kita mulai taklim kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita kirim doa untuk orang tua kita, terutama yang sudah wafat, kakek nenek kita, keluarga kita, buyut-buyut kita, keluarga dekat, keluarga jauh, istri kita barangkali, suami, anak, termasuk jamaah Masjid Al-Ansor yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan di alam barzah, di alam kubur mendapat berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum ghufratan min ghufarin nira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah Luqman itu ke-32 dalam Al-Qur'an, ayat terakhir ayat 34 ini yang menjadi tema kita. Ada 5 hal yang ya ilahi, kita manusia enggak mampu menjangkau itu. Firman Allah dalam Quran surah Luqman ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi adin tamut. Allaha 'alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah saja ilmu tentang kiamat, datangnya hari kiamat. Tidak ada yang tahu selain Allah. Wa yunazzilul ghaitsa, dan hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Jangan coba-coba kalau mau bikin acara datangi pawang hujan, dukun, syirik. Hanya Allah yang tahu. Cuma kita boleh minta. Hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Kita kan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti ku beri. Itu kata Allah dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60.
Jadi kita tuh bisa minta pada Allah. Saya pernah melakukannya. 2012 saya mau menikahkan anak saya pertama, bulan Desember. Itu musim hujan. Desember tuh banyak hujan. Saya tahajud malam minta kepada Allah, ya Allah, seandainya di Kampung Baru Mangga 3 nomor 54 rumah saya itu akan turun hujan, mohon ya Allah saya akan menikahkan putri saya. Tolong alihkan tempat lain. Betul, Pak, dikabulkan Allah. Mulai jam 11 sampai jam 3 itu enggak hujan. Begitu selesai acara, hujan lebat. Jadi ada teman-teman yang undangan tuh dari hilir tuh, wah ditimba hujan Pak, pakai jas hujan. Kamu baru enggak? Pernah kan gitu? Kita minta pada Allah. Wa yunazzilul ghaitsa, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Kita tuh punya Allah kok, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Kok minta tolong sama dukun, pawang hujan, syirik. Allah tersinggung. Saya pernah tanya sama dosen saya. Kan Allah itu mengatakan orang syirik itu enggak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa berbuat syirik, sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Faqad istara isman adima. Saya tanya sama dosen saya itu. Mudah-mudahan kalau beliau masih hidup dirahmati Allah, kalau sudah meninggal juga ilmunya bermanfaat. Kenapa Ustadz Allah itu marah betul pada orang yang berbuat syirik? Jawaban beliau sederhana aja. Allah tersinggung. Allah tersinggung. Yang menciptakan dia Allah, yang beri rezeki dia Allah, yang menghidupkan dia Allah. Kok mintanya sama dukun? Tersinggung Allah itu. Makanya marah besar. Kalau Allah sudah tersinggung, nggak akan diampuni dosanya. Makanya Allah akan mengampuni selain syirik itu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang paling tahu apa yang dalam rahim seorang wanita. Walaupun sekarang teknologi canggih, ada USG macam-macam, sering meleset. Anak bapak perempuan, lahir laki-laki. Ini baru-baru ini tetangga saya itu menurut analisa sementara hamil di luar kandungan. Periksa berikutnya enggak, negatif ya. Jadi memang pengetahuan manusia terbatas. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi besok. Besok hari Sabtu, tahukah kita apa yang terjadi pada diri kita dan di alam raya ini apa terjadi? Mungkin ada pesawat jatuh, ada apa macam-macam, nggak tahu. Hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya boleh saja orang itu punya cita-cita, tetapi jangan terlalu terlalu ngotot dengan cita-citanya. Banyak. Saya dulu waktu SMA mau kuliah itu daftar di Fakultas Hukum. Ingin jadi penegak hukum gitu ya. Jaksa, hakim atau pengacara atau apa namanya itu ya. Saya sempat masuk di Universitas Brawijaya. Saya sekelas sama almarhum Munir. Tapi ibu saya mengatakan bahwa kalau kamu lanjut kuliahnya lama 4,5 tahun, adik-adikmu berhenti semua, nggak punya biaya. Maka saya daftarlah di IKIP Malang, diploma 1 tahun 84 itu, 83, 84. Saya tahu tuh diploma 1 IKIP Malang itu pasti jadi guru dan diangkat di luar Jawa. Saya tahu gitu. Tapi beasiswa. Waktu itu tahun 83 itu gaji guru golongan 2 masih 16.900. Beasiswa saya 25.000. Enak saya dulu kuliah beasiswa. Begitu lulus betul, saudara untung SK-nya di SMP Negeri Gemar Baru, Kalimantan Timur. Orang banyak nggak tahu. Mana itu, nggak ada di peta itu. Kecamatan Muaran Calong sana sekali. Ya Allah. 2 tahun di Gemar Baru, pindah ke Muaran Calong SMP 1. 10 tahun saya di sana, baru pindah ke SMP 3 sampai sekarang. Guru itu pekerjaan mulia. Makanya saya senang jadi guru. Jadi rupanya Allah
mengalihkan, kamu nggak cocok, untung kamu nggak cocok kalau jadi hakim jaksa itu. Kamu jadi guru aja nanti jadi dai gitu loh. Nggak nyangka juga saya jadi dai gitu. Hanya Allah yang tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Akhir ayat. Dan hanya Allah yang tahu di bumi mana kamu akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Saya ini umur 20 tahun di Jawa sampai kuliah. Umur 21 terusnya di Kalimantan. Apakah saya mati di Kalimantan, di Tenggarong? Belum tentu. Siapa tahu saya pas umroh mati di Mekah. Kan nggak tahu juga. Saya dulu pernah berdoa waktu haji itu, ya Allah matikan saya di tanah suci. Ternyata nggak dikabulkan Allah. Saya dulu kan memang sering sakit itu ya. Ya Allah kalau memang saya diambil, matikanlah saya di tanah suci. Saya sekuburannya dekat dengan Rasulullah itu. Ternyata nggak dikabulkan sampai sekarang. Tapi saya masih berniat ingin umroh sekeluarga ini. Ya, kalau sebelum pensiun saya akan umroh dengan anak cucu saya itu 8 orang sekarang. Dan Allah kabulkan. Jemaah sekalian, hanya Allah yang tahu di bumi mana kamu mati. Ada 3 rahasia kematian itu. Kapan kita mati? Rahasia ilahi. Apa penyebab kematian kita? Rahasia ilahi. Dan di mana kita mati? Itu rahasia. Saya punya teman di Bandung, stroke, 4 tahun sudah stroke. Tiba-tiba saya dapat kabar si ini meninggal, Asep meninggal. Saya ucapkan, stroke-nya kena serangan stroke lagi ya? Bukan. Pergi ke puskesmas, kontrol, pulangnya diserempet angkot, mati. Gitu. Jadi saya kira matinya karena stroke, sekalinya diserempet angkot. Gitu kan. Jadi nggak tahu penyebab kematian kita itu. Oleh karena itu mari kita, ini kan tahun baru ya, saya ingin muhasabah tentang kematian. Karena kata Nabi, kalau orang itu tidak bisa diingatkan dengan Al-Quran, ingatkan dia dengan kematian. Itu pengingat kita, Pak. Pertama ayat-ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Ali Imran 185. Semua yang bernyawa pasti mengalami mati. Dan sesungguhnya Allah akan menyempurnakan balasan untuk semua orang nanti di hari kiamat. Di dunia ini belum sempurna keadilan. Banyak yang tidak adil. Banyak orang yang didolimi macam-macam lah. Banyak koruptor lepas dari KPK. Banyak maling-maling tidak ketangkap. Banyak orang berbuat zina tidak diadili. Tapi yakinlah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah. Dan sesungguhnya nanti di hari kiamat akan kusempurnakan balasan untuk kamu. Jangan khawatir, makanya kita percaya. Faman jujiya 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dihindarkan Allah dari neraka lalu masuk ke surga, itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Namanya untung masuk neraka kan rugi juga. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang terhindar dari neraka lalu masuk ke surga. Itu sukses sejati. Orang kan sering di dunia ini, oh dia sukses, anaknya sarjana semua, rumahnya 3, mobilnya banyak. Ah, itu belum sukses. Kalau mengantarkan dia ke surga baru sukses. Tapi kalau gara-gara anak, harta, kemudian dia lupa pada Allah, gagal total. Jamaah sekalian, dan sesungguhnya Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat itu ditutup dengan kalimat yang indah. Dan ketahuilah wahai manusia, kehidupan dunia ini adalah sandiwara belaka, permainan yang dapat menipu. Karena mari kita muhasabah. Saya berdiri ya. Pak Didit mana Pak Didit? Pak Didit? Sini maju.
Saya ingin muhasabah, Pak Didit teman saya, jamaah setia saya di Masjid Dakwatul Khair ada, pokoknya di Al Hilal ada, pokoknya jamaah setia ini. Ya, saya tanya dulu, Pak Didit kapan mati ya? Tanya itu. Belum tahu lagi saya. Nggak tahu betul. Di mana matinya? Nggak tahu. Ya. Kemudian apa penyebab kematiannya? Belum tahu. Belum tahu, bagus. Ya. Sekarang praktek jadi mayit baring. Ya. Kepalanya di utara ya, ya, ya. Maaf Pak Didit ya, ini untuk contoh aja. Mayitnya baring, ya, oke. Ya. Ini rapat, ya. Nggak boleh gerak ya, nggak boleh gerak. Mayit nggak boleh gerak ini. Ya. Kalau orang mati itu Pak, ini pelajaran untuk kita semua. Kita pasti mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, surah Ar-Rahman. Semua yang di dunia ini itu sifatnya fana, pasti akan binasa, akan habis. Yang kekal abadi adalah Tuhanmu yang maha perkasa, maha bijaksana itu. Baik, kalau ini mati ya, ini seolah-olah dikuburin. Kalau mati kan harus segera dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Segera, tidak boleh nunggu-nunggu Pak. Apalagi saran saya kalau ada orang meninggal tuh kata Nabi segera. Ada nunggu anaknya di Amerika 2 hari baru sampai, nggak boleh. Ya, gitu. Segera aja. Saya juga pesan gitu. Kalau saya mati di mana saya mati, situ juga kuburkan. Nggak usah dibawa ke Jawa repoti orang. Mati bawa ke Jawa 25 juta bayar pesawat, nggak usah, di bumi mana sama aja, itu ya. Itu saran saya. Masih ada napasnya kan? Oh masih. Ya Pak Didit. Kalau setelah dikuburkan itu kata Nabi 7 langkah orang yang terakhir pulang dari kubur itu datang 2 orang malaikat, Mungkar dan Nakir. Ini hebat loh, Rasulullah saking cintanya sama kita Pak. Pertanyaan dalam kubur sudah dibongkar. Saya jadi guru, Pak Iding jadi guru itu, ya Allah, kalau mau ujian nasional itu soalnya dititipkan di polsek, tidak boleh dibuka. Dokumen negara sangat rahasia. Loh kalau sampai saya buka itu pelanggaran undang-undang, saya dipenjara. Setelah hari hanya Senin misalnya, ini anak-anak masih utuh ya soalnya, buka. Soal SMP, SMA itu aja ujian nasional dirahasiakan, dokumen negara sangat rahasia. Nabi saking cintanya sama kita, pertanyaan dalam kubur dibongkar, dibuka rahasianya. Nggak ada yang menuntut itu, nggak melanggar undang-undang itu. Apakah Rasulullah melanggar undang-undang? Pertanyaan kubur, soal kubur dibongkar Pak, saking cintanya sama kita. Loh, kalau kita nggak mempersiapkan kan aneh itu. Sering ngantar orang mati, ya. 7 pertanyaannya. Yang sahih itu 3, tambahnya tuh ada hadis yang lain. Tapi tetap 7 itu. Saya tanya Pak Didit yang jawab ya. Ya begini. Terus 1, mati. Ya enggak apa-apa dah, ini aja. Saya aja. Mungkar Nakir datang. 2, Mungkar menanya yang baik-baik, Nakir yang jahat-jahat. Di Nakir itu sini tukul Pak, ini Pak. Kiri kanan ini tukul gede itu. Pokoknya gitu masalah. Yes. Nah, kata Buya Bayi Arifin, itu kalau kita orang beriman, itu malaikat itu akrab sama kita, Pak. Nggak mungkin kita disakiti. Coba. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Allah Subhanahu wa taala. Wah, mantap. Yang bertanya malaikat Tuhannya Allah. Yang ditanya Allah juga. Pak, tos. Ini Pak. Malaikat akan gitu, sama hitam gitu loh. Yang repot kalau man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yesus, gitu, banyak Pak. Tuhannya aja salah. Kalau sebagai orang Islam insya Allah Pak, kompak. Tos dengan malaikat. Iya, kan Tuhan kita benar. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Rasulullah SAW. Tos. Aman, nggak usah khawatir. Loh, iya. Ya, yang bertanya nabinya Muhammad juga, malaikat itu bahkan sholawat pada Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat pada Nabi. Nabi Muhammad. Yang ditanya Muhammad sama hitam. Sama akad dipeluknya Pak. Enggak usah takut.
Itu kata Bayi Arifin ini dalam kitabnya Hidup Sudah Mati. Baca aja sih. Ulama besar Surabaya, Angkatan Darat, imamnya Angkatan Darat. Pertanyaan ketiga, wa ma dinuka, apa agamamu? Islam agamaku. Wah, tos lagi. Sama itu. Mereka sama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama sosial hanyalah Islam. 1 sampai 3 aman. Insya Allah orang beriman aman. Pertanyaan keempat, wa ma imamuka, apa pedoman kamu? Al-Quran. Tos lagi. Wah, sama. Pertanyaan kelima, wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Ka'bah. Sudah pernah umroh? Alhamdulillah sudah. Haji? Alhamdulillah sudah. Wah, masya Allah. Pernah cium Hajar Aswad? Insya Allah belum. Oh, belum. Pernah tawaf? Pernah. Wah, kami kelilingi 7 kali. Wahai malaikat, kelilingi 7 kali itu Ka'bah itu. Ku sholat di belakang makam Ibrahim. Wah, masya Allah, mah. Tos lagi, tos. Pertanyaan ke-6, waman ihwanuka, siapa saudaramu? Muslimin dan muslimat saudara. Mantap, sama. Tos lagi. Nah, pertanyaan ke-7 terakhir, wama a'maluka, apa amalan kamu hari-hari? Sholat 5 waktu. Mantap, tos lagi nih. Aman, dah masuk surga nih. Riyadul min riyadil jannah, kuburannya seperti taman-taman surga. Tapi kira-kira Pak, kalau orang biasanya ke-7 ini banyak masalah orang Islam. Apa amal kamu? Sholat, dilihat oleh malaikat, subuh nggak sholat. Makanya usahakan keluarga kita sholat semua. Oke Pak Didi, cukup, terima kasih. Ya. Nah, hidup lagi nih. Ya. Ya. Saya ceramah di Kota Bangun kemarin juga gitu Pak, tablik akbar di Masjid Al Jamal. Ini pagi ini di SMA 2 Luakulu di Jonggon. Akan saya praktekkan. Karena kata Nabi, ingatkan manusia dengan Al-Quran. Kalau nggak mau, nggak sadar dengan kematian. Masih banyak orang nggak sholat Pak. Masih banyak. Masih kalau diingatkan gitu masih nggak sadar-sadar, kemahutan bunyi kuta itu. Ya. Demikian Pak yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam Oh
taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Iwan.